Kali ini kita akan membahas buku Awaken the Giant Within karya Tony Robbins. Kebanyakan orang hidup tanpa tujuan, terseret arus tanpa bisa memutuskan kemana tujuan hidup mereka. Mereka hanya mengikuti arus yang diarahkan oleh lingkungan, alih-alih oleh nilai yang mereka miliki. Akibatnya, mereka merasa hidup di luar kendali mereka. Mereka tetap dalam keadaan tidak sadar ini sampai suatu ketika terdengar suara air yang menderu deras, membangunkan mereka dan mereka sadar bahwa mereka akan tiba di sebuah air terjun dan jatuh di sana. Untuk menghindari situasi ini, kita harus membangkitkan kekuatan yang kuat di dalam diri kita dan menahan arus kehidupan, serta membentuk nasib kita sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Kekuatan ini seperti raksasa yang sedang hibernasi di gua jauh di dalam diri kita. Kita harus percaya dan yakin bahwa kita dapat mewujudkan cita-cita kita, seperti anak kecil yang memiliki cita-cita tanpa memikirkan kemungkinan gagal dan lain sebagainya. Sekarang coba tentukan, apa yang benar-benar kita inginkan? Katakanlah dalam karir atau usaha kita. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang akan kita lakukan jika kita tahu kita tidak akan gagal? Luangkan waktu 5 menit untuk menuliskan jawaban tadi. Tuliskan apapun yang muncul di benak kita. Tuliskan dengan cepat dan bebas. Kita akan terinspirasi dan bersemangat untuk masa depan. Kita membangkitkan raksasa dalam diri kita dengan visi akan masa depan yang meyakinkan. Kita juga harus menghilangkan keraguan yang membatasi kita dalam mengejar impian kita. Keraguan ini membatasi seperti rantai yang mengikat kaki raksasa kita. Kebanyakan dari kita bahkan berasumsi bahwa rantai tadi tidak bisa dihancurkan, karena kita meyakini keraguan kita sebagai realitas yang benar-benar ada. Tetapi Robbins mengingatkan kita bahwa sebagian besar keraguan kita adalah generalisasi tentang pengalaman di masa lalu yang kita artikan sebagai pengalaman yang menyakitkan. Mungkin katakanlah kita pernah gagal menjalankan sebuah usaha di masa lalu, dan berdasarkan pada itu kita meyakini bahwa kita tidak kompeten. Jika kita percaya bahwa itu benar, maka itulah yang akan menjadi kenyataan kita. Saat kita nanti benar-benar memiliki peluang yang bagus untuk menjalani suatu usaha, kita tidak akan berani memulai karena keyakinan bahwa kita tidak kompeten tadi, dan kita tidak akan berhasil. Sekarang tuliskan 3 keraguan yang membatasi cita-cita kita. Cari generalisasi seperti, gua nggak bisa kalau, gua takut, gua nggak bakal. Sudah? Kemudian pertanyakan pada diri kita sumber dari keraguan-keraguan ini. Contohnya nih, saat saya dulu merasa tidak bisa menghasilkan video yang bagus. Karena saya pernah diberikan komentar keras lah oleh viewer saya. Saya mempertanyakan pada diri sendiri, apa video bagus yang pernah mereka hasilkan? Apakah mereka benar-benar ahli di bidang ini? Atau mereka hanya ingin menarik kita ke level mereka? Setelah mempertanyakan sumber dari keraguan kita, pertanyakan keakuratan keraguan tadi dengan contoh yang berlawanan, yang menguatkan keyakinan kita dan menghilangkan keraguan yang ada tadi. Contoh lainnya, katakanlah kita merasa tidak akan pernah berhasil karena kita tinggal di desa yang jauh dari kota. Nah, kita ubah nih sudut pandangnya nih. Karena kita tinggal di desa yang jauh dari kota, banyak peluang yang tidak pernah terfikir oleh orang-orang yang tinggal di kota. Kemudian tanyakan pada diri sendiri apa saja referensi yang harus kita miliki untuk mendukung ide ini. Sehingga kita semakin yakin dan segala perilaku, perbuatan kita mengarahkan kita ke impian kita tadi. Posisi ini pada dasarnya telah membuat retak rantai yang menghambat kita dalam mencapai impian kita tadi. Sekarang kita hanya perlu mengubah asosiasi saraf kita tentang rasa sakit dan kesenangan, sehingga kita benar-benar bisa menghancurkan rantai yang sudah retak ini. Sebagian besar dari kita merasa belajar, memulai usaha, masuk dalam kategori kegiatan yang bikin capek. Sedangkan main game, nonton TV adalah kegiatan yang menyenangkan. Mulai sekarang dirubah, kaitkan rasa sakit dengan tidak berupaya. Contohnya, bayangkan diri kita menunda-nunda belajar, atau mengerjakan usaha yang sedang kita tekuni. Bayangkan malas-malasan berjam-jam main game, nonton acara nggak penting di TV, setiap hari katakanlah, untuk setahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 atau 20 tahun lagi, kita akan melihat hidup kita tidak sebaik yang seharusnya bisa kita peroleh. Bayangkan penyesalan yang akan kita rasakan, dan orang-orang yang kita sayangi yang kita kecewakan begitu saja, jika kita terus-terusan tidak berupaya untuk produktif dalam menjalani hidup.
Tempatkan diri kita dalam puncak rasa sakit dengan berulang kali bertanya pada diri sendiri, apa sih konsekuensi yang akan kita terima? Kemudian kaitkan usaha dan upaya dengan rasa kesenangan. Bayangkan kesuksesan jangka pendek hingga jangka panjang yang akan kita raih. Merasa kesuksesan masih jauh? Sebenarnya personal growth selalu terasa selama kita berproses, dan ini memberikan rasa puas dan bahagia dalam diri kita. Contohnya banyak bodybuilder yang konsisten datang ke gym, konsisten menjaga makanan mereka, karena mereka memenuhi diri mereka dengan rasa bangga dan personal growth pada diri mereka. Dan mereka berhasil merubah painful experience menjadi pleasurable experience. Dalam membangkitkan raksasa dalam diri kita, pertama tentukan tujuan kita dan tanyakan diri sendiri apa yang akan kita lakukan jika kita tidak akan gagal. Kemudian, putuskan rantai yang menahan kita dari mencapai tujuan-tujuan tadi dengan mengidentifikasi setidaknya 3 keraguan yang ada. Dan tantang keraguan tersebut, gantilah dengan keyakinan yang menguatkan kita dalam upaya meraih tujuan kita tadi. Dan yang terakhir, program ulang asosiasi kesenangan dan rasa sakit yang intens pada tindakan yang kita lakukan. Ada quotes yang bagus dari Robbins nih. Understanding and utilizing the forces of pain and pleasure will allow you once and for all create the lasting changes and improvements you desire for yourself and those who care about. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan tinggalkan komentar kalian tentang buku ini atau pengalaman pribadi kalian ya. Jika dirasa bermanfaat, silahkan di like dan share ke orang-orang yang kamu sayangi. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya.